Dalam keheningan malam, ketika langit Jawa masih diterangi bintang-bintang, para leluhur dulu menatap langit bukan sekedar untuk mencari arah, tapi untuk membaca tanda kehidupan. Dari situlah lahir konsep weton, sebuah warisan kebijaksanaan yang memadukan antara hitungan hari dan pasaran Jawa. Weton bukan sekedar catatan kapan seseorang lahir, melainkan cermin energi dan garis hidup yang diyakini melekat sejak seseorang menghirup nafas pertama. Dalam tradisi Jawa, setiap hari memiliki nilai neptu tertentu. Begitu pula dengan 5 pasaran: Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Saat kedua unsur ini bertemu, lahirlah kombinasi unik yang membentuk kepribadian, keberuntungan, bahkan jalan hidup seseorang. Misalnya, seseorang yang lahir pada Selasa Kliwon memiliki neptu gabungan 8 ditambah 8 sama dengan 16 yang menandakan sosok pemberani, berkarisma, tapi mudah tersulut emosi. Sementara yang lahir Jumat Legi dengan neptu 11 dipercaya berhati lembut, penyayang, namun sering ragu saat mengambil keputusan penting. Bagi orang Jawa dulu, mengetahui weton seseorang seperti membuka peta energi. Ia dapat memberi petunjuk tentang bagaimana seseorang akan menghadapi kehidupan. Apakah mudah dalam rizki, kuat dalam cinta, atau rentan pada masalah kesehatan tertentu. Karena itu, para orang tua zaman dulu sangat berhati-hati menentukan hari pernikahan, pindahan rumah, atau membuka usaha. Semua dihitung cermat agar selaras dengan weton pemiliknya. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak generasi muda menganggap weton hanyalah mitos. Mereka lebih mempercayai logika dan ilmu modern, mengabaikan kebijaksanaan nenek moyang. Padahal, dalam banyak kisah nyata, orang yang hidup tidak selaras dengan wetonnya sering menghadapi hambatan tanpa alasan jelas. Hubungan yang terus gagal, karir yang tak berkembang, atau tubuh yang sering lelah meski tampak sehat. Sesungguhnya, weton tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan manusia agar hidup selaras dengan alam dan dirinya sendiri. Weton adalah simbol keseimbangan antara raga, jiwa, dan semesta. Ketika seseorang memahami wetonnya, ia belajar mengenal kekuatannya sendiri, kelemahannya, serta jalan yang paling sesuai bagi dirinya. Bayangkan jika hidup adalah perjalanan panjang di hutan lebat. Weton adalah peta dan kompasnya. Ia tak mengubah arah angin, tapi menuntut agar kita tak tersesat di tengah kabut takdir. Leluhur Jawa percaya, siapapun yang memahami hari kelahirannya dengan sungguh-sungguh akan lebih mudah menemukan harmoni dalam hidupnya. Maka, sebelum menyepelekan tanggal lahirmu menurut hitungan Jawa, ingatlah bahwa di baliknya mungkin tersimpan kunci keseimbangan hidupmu sendiri. Sebuah pengetahuan yang bukan hanya berbicara tentang masa lalu, tapi tentang masa depan, tentang cinta, karir, dan kesehatan yang akan kamu jalani. Cinta, dalam pandangan masyarakat modern sering dianggap sebagai urusan perasaan. Soal kecocokan hati, komunikasi, dan kejujuran. Namun bagi orang Jawa tempo dulu, cinta lebih dalam dari sekedar rasa. Ia juga tentang nasib, keseimbangan, dan energi antara dua jiwa. Karena itu mereka percaya bahwa weton seseorang bisa menentukan apakah dua insan akan hidup harmonis atau justru saling melemahkan. Dalam hitungan Jawa dikenal istilah petungan judo, yaitu cara menghitung kecocokan antara weton pria dan wanita. Caranya sederhana. Jumlahkan neptu kedua weton, lalu cocokkan hasilnya dengan kategori yang sudah diwariskan turun-temurun. Ada 8 hasil utama yang paling dikenal. Di antaranya pegat, ratu, jodoh, topo, tinari, padu, sujanan, dan pesdi. Setiap hasil memiliki makna tersendiri. Misalnya, tinari berarti hubungan yang penuh kebahagiaan dan rizki berlimpah, cocok bagi mereka yang saling mendukung. Ratu melambangkan keberuntungan besar, namun juga ujian besar yang menanti. Pegat, di sisi lain sering dianggap pertanda hubungan rawan retak, entah karena ego, ekonomi, atau takdir yang tak berpihak. Kisah nyata seringkali menjadi bukti menarik. Ada pasangan dari Gunung Kidul yang sejak awal dinyatakan pegat oleh juru hitung beton. Mereka menolak percaya karena yakin cinta sejati bisa menaklukkan apapun. Awalnya semuanya berjalan baik, bahagia, penuh kasih, tapi seiring waktu masalah muncul tanpa sebab yang jelas. Pertengkaran kecil berubah menjadi perdebatan besar dan akhirnya rumah tangga mereka runtuh hanya dalam 3 tahun.
Namun bukan berarti weton adalah kutukan yang tak bisa diubah. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa takdir itu lentur. Jika seseorang tahu hasil petungnya kurang baik, mereka bisa menyeimbangkannya dengan laku spiritual, seperti sedekah, tirakat, ruatan, atau menjaga kesabaran hati. Karena yang terpenting bukan menghindari takdir, tapi menyelaraskan diri dengannya. Bagi orang yang lahir dengan weton yang kuat, seperti Selasa Kliwon atau Kamis Pahing, disarankan mencari pasangan dengan weton yang lebih tenang, agar energi tidak saling bertabrakan. Begitu pula sebaliknya. Mereka yang lembut sebaiknya berpasangan dengan sosok yang tegas, agar keseimbangan tercipta. Prinsipnya, weton bukan sekedar hitungan angka, melainkan bahasa energi. Dan jika kita renungkan, sesungguhnya prinsip ini sangat logis. Hubungan apapun membutuhkan keseimbangan. Dua jiwa dengan energi serupa bisa saling menguatkan, tapi juga bisa saling membakar. Weton hanya memberi peta agar manusia tahu jalan mana yang paling damai untuk dijalani. Di balik semua hitungan itu, pesan leluhur Jawa sesungguhnya sederhana. Cinta bukan tentang menaklukkan, tapi tentang memahami. Maka, memahami weton bukan berarti membatasi cinta, melainkan belajar menghargai energi yang kita bawa dan yang dibawa oleh pasangan kita. Karena cinta sejati bukan hanya menyatukan dua hati, tapi juga dua takdir yang berusaha selaras di bawah langit yang sama. Jika cinta berbicara tentang pertemuan dua hati, maka karir dan kesehatan berbicara tentang keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan energi hidup seseorang. Dalam pandangan leluhur Jawa, setiap orang lahir membawa daya tuah yang berasal dari wetonnya. Daya itulah yang menentukan arah rizki, kekuatan fisik, hingga daya tahan terhadap tekanan hidup. Orang Jawa percaya, hari dan pasaran kelahiran bukan hanya penanda waktu, tapi juga tanda alam yang menunjukkan sifat dasar manusia. Misalnya, mereka yang lahir pada Senin Legi biasanya memiliki hati lembut, teliti, dan cocok di bidang pelayanan atau pendidikan. Namun mereka cenderung mudah stres jika terlalu banyak beban pikiran. Sedangkan yang lahir pada Kamis Pahing dikenal berenergi besar, penuh ambisi, dan seringkali sukses memimpin. Tapi bila tidak bijak mengatur diri, energi kuat itu bisa berbalik menjadi tekanan batin atau penyakit fisik, seperti hipertensi. Weton juga dipercaya berhubungan dengan unsur alam yang mempengaruhi kesehatan seseorang. Mereka yang lahir di weton panas seperti Selasa atau Jumat Pahing disarankan sering bersentuhan dengan unsur air, baik dengan berenang, berwudu, atau sekedar berjalan di tepi sungai untuk menyeimbangkan diri. Sedangkan mereka yang lahir di weton tenang seperti Rabu atau Minggu Pon perlu menjaga semangat agar tak mudah lesu. Dalam hal rizki dan karir, hitungan weton digunakan bukan untuk menentukan nasib secara mutlak, tapi untuk mengetahui kecenderungan alamiah seseorang. Mereka yang memiliki nafsu tinggi, 16 sampai 18, biasanya memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, cocok menjadi pengusaha, pemimpin proyek, atau orang yang bergerak di bidang manajerial. Yang bernafsu sedang, 11 sampai 15, dikenal sebagai pekerja keras, loyal, dan cocok di bidang pelayanan publik, pendidikan, atau sosial. Sedangkan yang bernafsu rendah, 7 sampai 10, seringkali memiliki daya imajinasi tinggi, seniman, penulis, desainer, atau pemikir bebas yang mampu menciptakan sesuatu dari ide-ide besar. Namun semua itu bukan batasan. Weton hanya peta arah angin, bukan tembok pembatas. Leluhur Jawanawati tidak pernah mengajarkan manusia untuk pasrah pada hitungan, tetapi untuk menggunakannya sebagai panduan agar langkah tak salah arah. Jika seseorang mengetahui dirinya cenderung emosional, ia bisa belajar menenangkan diri. Jika tahu dirinya mudah sakit, ia bisa menjaga pola hidup dan memperbanyak sedekah untuk menyeimbangkan energi buruk. Ada pepatah Jawa kuno yang berbunyi, urip iku sawang sinawang, artinya hidup seseorang adalah pantulan dari bagaimana ia mengenali dirinya. Dengan memahami weton, manusia sebenarnya sedang belajar melihat dirinya lebih dalam, mengenal watak, potensi, serta titik rapuhnya. Banyak orang yang menganggap hidup mereka buntu, padahal mungkin mereka hanya berjalan tidak sesuai dengan arah energi lahirnya. Ada yang keras kepala memaksa bekerja di bidang yang tidak sejalan dengan karakternya, atau terus mengulang kesalahan yang sama tanpa menyadari akar permasalahannya. Weton hadir sebagai cermin kepribadian dan petunjuk arah hidup agar manusia tidak tersesat di jalan yang bukan miliknya. Pada akhirnya weton bukanlah ramalan nasib,
tetapi kebijaksanaan kuno tentang keseimbangan. Ia mengajarkan bahwa keberhasilan, cinta, dan kesehatan bukan sekedar takdir, tetapi hasil dari keselarasan antara diri dan alam semesta. Maka, sebelum meremehkan hari kelahiranmu, renungkanlah. Mungkin di balik wetonmu tersimpan kunci menuju kehidupan yang lebih tenang dan berkah. Karena bagi orang Jawa, mengenal weton bukan untuk menantang takdir, tetapi untuk menyatu dengan harmoni kehidupan yang telah digariskan sejak kita mulai dilahirkan.